Bicara tentang banyaknya omset, terkadang kita begitu terkejut setelah melihat sebuah usaha yang barangkali itu adalah kecil nilainya. Namun ternyata setelah kita pelajari kembali, kita mendapatkan penjelasan dari sang pemilik, Masya Allah ternyata omsetnya begitu luar biasa. Nah, kali ini di segmen yang terakhir pemirsa, kita akan menggali peluang-peluang untuk bisnis ataupun usaha handicraft ini ya, dengan melihat seberapa besar omset yang akan didapatkan ketika kita menggeluti atau aktif di dalam bisnis kerajinan tangan dari serat alam ini. Nah, namun sebelumnya Pak, mungkin bisa disebutkan juga perjuangan Bapak ketika mencari pasar di awal mulanya Bapak memutuskan untuk merintis sebuah usaha mandiri waktu itu. Ya, awalnya kita melobi dinas ya Pak, dinas perindustrian, bila mana dia punya event, kita buat diajak dan lain sebagainya. Ya, pada akhirnya kita diajak pameran. Jadi dari pameran ke pameran ya? Dari pameran ke pameran, dan bila mana dinas pun juga dia ada waktunya Pak, enggak setiap saat saya diajak. Dan itu pun kita memang kalau kita berpikir itu efektif, ya kita harus menyisihkan untuk biaya promosi gitu. Nah, pada saat awal Pak Dwi waktu itu mencari pasar dengan mengikuti pameran-pameran itu, ada kesulitan yang dialami mungkin? Kesulitan itu ya sejauh ini kan kalau kita menanam kepercayaan kan mudah Pak. Nah, tinggal bagaimana kita mempertahankannya gitu loh. Mereka agar supaya percaya sama kita gimana caranya gitu loh. Dari pengalaman pertama kali Pak Dwi mengikuti pameran, itu apakah respon dari masyarakat itu langsung baik, langsung begitu ada pameran dan Pak Dwi aktif di sana, ikut di sana, itu langsung tertarik atau? Iya, langsung tertarik. Mereka langsung tertarik. Cuman kan mereka pertamanya nggak langsung percaya kalau kita produsen gitu loh. Oh, gitu. Mereka berkunjung ke sini, kalau barang kita cocok dan diminati mereka dan harganya masuk, mungkin mereka akan order. Nah, di dalam perjalanan order itu kan tinggal bagaimana kita mempertahankan kualitas Pak. Gitu, Masya Allah. Nah, sekarang kita bicara tentang omset ini Pak. Bapak tadi sudah menyebutkan ya, mungkin hampir sekitar 18-an tahun atau hampir 20-an tahun dari usaha ini. Kira-kira di tahun akhir ini omset yang bisa Bapak dapatkan dari usaha ini yang memang Bapak mengerjakannya itu dari pesanan atau sudah selalu mengerjakan tiap hari itu? Itu omset tuh boleh dibilang untuk saat ini menurun. Karena mungkin sebelum ini kan boleh dibilang dolar turun harganya, sementara pembeli dari luar kan, pengunjung kita kan berkurang Pak. Ini dolar naik. Nah, sekarang ini ada dolar naik, ini mudah-mudahan nanti berharap untuk meningkat juga. Kalau pas waktu dolar turun itu sekitar 245 juta. Satu bulan? Tahun. Satu tahun. Cuman kesininya kan mudah-mudahan bisa kembali ke seperti waktu itu. Berarti ini mungkin berkebalikan dengan kebanyakan rakyat Indonesia. Kalau rakyat Indonesia berharap dolar itu turun, rupiah yang menguat, tapi justru Pak Dwi ini inginnya dolar yang meningkat, rupiah yang turun. Iya, Masya Allah. betul sekali. Kejam sekali ya pemirsa. Jadi berkebalikan dengan kita, karena memang ya barangkali memang sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmahnya. Terkadang kita tidak bisa mencari tahu atau tidak bisa menemukan hikmah-hikmah di balik ketetapan Allah yang terkadang banyak di antara manusia ataupun masyarakat ini merasa itu adalah keputusan yang sangat sulit. Ternyata di balik inflasi ataupun di balik menurunnya nilai rupiah di mata dolar, itu ternyata ada sebagian kaum muslimin, sebagian saudara kita yang mereka justru bersyukur karena bisa mendatangkan berkah yang luar biasa. Nah, maka dari itu pemirsa selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi, mungkin itulah jawabannya. Nah,
di saat rame-ramenya Pak, dari pesanan produksi Bapak ini itu di tahun berapa Pak? 98. Masya Allah. Tapi jangan sampai Bapak Dwi berdoa negara kita seperti tahun 98 ya Pak? Atau bagaimana? Kan begini, kita kan kita bilang dolar di mata rupiah turun. Tapi sementara kita itu bisa apa toh? Kita hanya bisa berkarya. Orang lain yang menikmati gitu loh. Nah, sementara orang lain yang menikmati itu akan semakin banyak peminat ketika negara kita, kalau hukum pasarnya bisa untuk lebih murah gitu loh. Lebih murah itu dibanding, makanya broker-broker dari luar akan masuk ketika dolar itu di mata rupiah naik. Ya. Karena mereka berpikir belanja di tempat kita murah. Sementara kalau dolar itu turun di mata rupiah, ya mungkin importer yang di atas angin. Gitu ya. Iya. Dan ini mungkin menjadi sedikit kabar gembira nih buat Pak Dwi ketika akhir-akhir ini kondisi dolar memang sedang menguat ini Pak. Dan bahkan kalau kita lihat di media itu kondisi rupiah saat ini benar-benar terpuruk, bahkan lebih buruk daripada yang di tahun 1998. Nah ini nanti menjadi angin segar ini insya Allah ya. Semoga menjadikan barokah dengan usaha Bapak ini. Nah kemudian Pak, bulan terakhir atau tahun terakhir ini Pak, mungkin bisa disebutkan omset yang Bapak dapatkan? Tahun terakhir sekitar 300-400 Pak. 400 juta ya? Iya. Nah, kalau kita kerucutkan menjadi bulan terakhir yang lalu? Bulan terakhir yang lalu itu sangat terpuruk ya Pak. Sekitar 20 juta ya, Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu sih Pak, ini dengan kerajinan ini yang ada di depan saya ya, itu ada tas, itu biasanya dijual dengan harga berapa Pak? Ini dari harga 20 sampai 40 ribu. Dan tentunya bagi pemirsa yang ingin pesan pun juga bisa ya? Bisa dikirim ke luar kota gitu? Bisa. Jauh ini pasar kita selain di Jogja, Bali juga ada, Jakarta juga ada. Tapi kalau boleh tahu Pak, yang Bapak kan produsennya ini, kemudian dikirimkan ada yang di Jogja, ada Jakarta, Bali, itu harga yang dijual di Bali dan Jakarta itu kira-kira kisaran berapa Pak? Kita harga grosir Pak, kita harga grosirnya sekian, itu mereka mau menjual berapapun sahaja, soalnya mereka juga kena biaya untuk transport dan sebagainya. Ya. Tapi kalau boleh tahu, mungkin ada bocoran harga yang dijual di toko-toko di sana itu kisaran berapa? Ada yang mungkin sudah yang di sini 20.000 bisa di sana 45, 55. Jadi bagi pemirsa yang ingin membuka peluang mungkin dengan resellers itu juga bisa Pak ya? Bisa ya. Untuk menjualkan atau sebagai agen dari Pak Dwi Cahyono ini, Anda cukup bisa menghubungi dari beliau. Mungkin ada nomor yang bisa disebutkan Pak? Di nomor telepon yang bisa disebutkan untuk pemirsa? 0274 0274 719 719 63 63 00. 0274 719 6300. Ya, bagi Anda yang ingin mengikuti beliau dalam berusaha, baik memproduksi sendiri juga bisa lah ya, nanti bisa belajar dengan beliau ya, atau juga hanya sebatas menjual dari produk-produk yang sudah beliau ciptakan. Nah, terakhir Pak, sebagai pesan penutup untuk pemirsa, karena terkadang pemirsa memiliki sebuah kendala ketika berusaha. Terkadang dengan kendala tersebut membuat kita atau sebagian pemirsa itu putus asa. Nah, barangkali dengan pesan ataupun hal yang Bapak sampaikan ini akan kembali memberikan motivasi kepada mereka. Intinya ya, jangan berhenti berusaha. Dimanapun tempatnya, dimanapun kesulitan, di sana pasti ada jalan keluarnya. Udah, itu saja ya. Nah, dan tentunya kita harus yakin bahwasanya rizki itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra, Allah mengulangnya
pernyataan ini. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Nah, ini yang menjadi kunci bagi seseorang, bagi kita semuanya ya. Ketika kita mengerjakan sesuatu, memulai usaha ataupun juga mengerjakan perkara yang lainnya yang bermanfaat untuk kepentingan kita semuanya. Pasti ketika kita akan mengalami sebuah kesulitan, mengalami sebuah kondisi yang kita ada pada keterpurukan, di sana nanti Allah janjikan akan ada kelapangan, akan ada kemudahan. Tinggal bagaimana cara ketegaran kita, kesabaran kita, serta tawakal kita kepada Allah SWT. Terima kasih Pak Dwi sudah meluangkan waktunya untuk kami belajar ya, cara-cara berusaha, cara-cara berbisnis. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada pemirsa dan juga khususnya kaum muslimin yang menyaksikan acara ini. Baik pemirsa, akhirnya saya Zainal Arifin dan Bapak Dwi Cahyono dari Kulon Progo, kami pamit undur diri. Insya Allah kita berjumpa di kesempatan yang lainnya. Apabila ada kesalahan dan khilaf dari kami, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.